Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore kepada mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah hari ini. Jadi hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11 ya, masalah ya. Ya, jadi membahas tentang toolbar dari Adobe Premiere ya. Jadi outline-nya cuma ada dua ya, ada toolbar serta fungsi masing-masing dan terakhir ada praktikum. Untuk fungsinya kita bisa baca ya, toolbar itu berisikan alat-alat atau tools yang digunakan untuk mengedit klip pada timeline. Jadi fungsinya untuk mengedit, memotongkah atau membuat tracknya diperkecil atau membuat tracknya dipercepat, gerakan cepat, gerakan lambat, dan seterusnya. Caranya klik pada salah satu tombol atau menggunakan jaran pintas atau hotkey ya. Misalnya kalau untuk menselect itu hotkey-nya adalah huruf P gitu untuk memilih setiap alat. Alat default adalah alat seleksi pada timeline. Bila kita memilih alat pointer mouse, biasanya akan berubah menjadi sebuah icon baru atau icon tertentu ya. Seperti kayak icon untuk menselect itu biasanya bentuknya kayak kursor tapi warna hitam ya. Atau misalnya untuk memotong ada kayak simbol seperti silet dan seterusnya untuk mewakili alat ketika selama kursor pada panel timeline. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengubah fungsi alat dengan menekan tombol pengubahan seperti tombol Shift. Ya, tergantung hotkey-nya apa ya, karena setiap toolbar itu memiliki hotkey yang berbeda. Ada yang menggunakan simbol karakter aja, misalnya V, alfabet, atau dengan cara menekan alfabet plus kontrol atau shift dan seterusnya. Jadi macam-macam. Nah, toolbar itu bisa dibagi beberapa ya, seperti ini. Ada yang selection tool, itu gunanya adalah untuk memilih dan menggeser klip pada timeline. Ingat, pada timeline. Kemarin kita udah bahas, itu timeline itu untuk melakukan editing sebelum akan diekspor ke dalam file yang utuh. Ya. Kemudian, kalau hotkey-nya adalah V, tekan V, maka simbol kursornya akan mengarah seperti ini. Kemudian hotkey-nya atau sakitnya misalnya M, maka M itu adalah track select tool ya, yaitu pilih semua klip di track dari semua titik tertentu, waktu tertentu, atau pilih beberapa track. Itu adalah track select tool dengan simbol kursornya adalah seperti ini. Kemudian ada ripple edit tool, yaitu menyesuaikan titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Jadi ini tujuannya, misalnya kita ada dua buah track, sebelah kiri dan sebelah kanan. Gunanya ini menyimbangi tanpa mengurangi track itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ada rolling edit tool, simbol untuk kursornya adalah seperti ini. Kemudian hotkey-nya ada pencet aja N, yaitu menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Kita praktek aja. Ya, nanti maksudnya apa? Jadi misalnya tracknya sebelah kiri panjangnya sepanjang ini, kemudian track kanan sepanjang ini, dia nggak akan terpengaruh ya. Menyesuaikan aja dia antara dua klipnya. Kemudian rate ini jelas ya, rate tool artinya rate ini ada mengubah tempo rate ya, mengubah durasi klip sehingga mengubah kecepatan untuk kompensasinya, apakah lambat atau cepat. Simbolnya seperti ini dan hotkey-nya adalah X. Ke berikutnya, razor adalah jelas ya, ini silet artinya memotong klip nih simbolnya. Kemudian ada slip tool, ada slide tool, ada pen tool, hand tool, dan zoom tool. Zoom jelas zoom melihat ya, memperbesar ya. Nanti kita praktekkan aja. Oke, saya akan membuka dulu Adobe Premiere-nya bentar. Ya, ini dia. Oke, ini masih kita di proyekan 10 yang kemarin saya panggil aja. Tapi udah sebenarnya udah pertemuan 11 ya. Jadi yang hal pertama kita lakukan, kita akan mengimpor itu memasukkan video, gambar, audio ke dalam Adobe Premiere kita. Caranya seperti ini, dengan menu bar, pilih impor ya. Atau hotkey-nya adalah Ctrl plus I ya, seperti itu. Saya bisa pakai keyboard Ctrl I, maka muncul seperti ini. Nah, carilah di mana video yang akan dimasukkan atau yang akan diimpor ke dalam Adobe Premiere. Anggaplah ini videonya ya. Jadi bukan hanya video aja yang bisa diimpor, tapi gambar.
ataupun audio doang ya, audio saja. Sorry. Selanjutnya coba saya impor impor gambar ya, misalnya wallpaper biasanya ya. Ambil di wallpaper, misalnya simbol ROG ya, laptop saya ROG, misalnya inilah. Oke, open. Maka kalau kita perhatikan, mereka mempunyai icon yang berbeda. Kalau kita lihat seperti ini ya. Kalau yang di atas ini gambar tadi, simbolnya seperti bentuknya shape, triangle, circle, and square gitu ya. Jadi bentuknya itu kalau kita perhatikan ada 3 shape di sini, ada segitiga, lingkaran, dan persegi ya. Kemudian kalau pada icon video, dia ada pita video ya, pita film, kemudian ada kayak kayak gelombang gitu ya. Jadi yang ini mewakili kalau icon ini adalah suatu video karena ada grafik dan ada suara. Kemudian nanti kita bisa mengimporkan suatu video di audio. Berarti yang akan muncul adalah bentuknya warna hijau ini, kayak gelombang suara gitu ya. Ini jadi mewakili suatu file itu ya. Nah, di sini ada sedikit pengetahuan aja. Di sini bisa kita lihat, ini kan namanya project panel ya, kemarin sudah kita bahas. Ini ada namanya yang bentuknya seperti ini, icon, atau yang bentuknya label, bebas. Kalau ada icon kan bisa mewakili suatu gambar nih, bisa kelihatan gambar apa aja, benar kan? Nah, ini tadi yang wallpaper. Kemudian di sini ada fungsinya untuk menzoom, ya. Termasuk juga label bisa di zoom tuh, ya. Bisa besar kecil, anggaplah paling kecil biar biar space-nya nggak begitu makan tempat, dan ini bisa ditarik ya, dibesarkan jadi 4 bagian atau berapa, anggaplah 3 ya, karena kita butuh timeline sini panjang banget nantinya. Kita kecilin dulu. Oke, udah itu aja. Mungkin kalau misalnya ada penambahan baru misalnya di sini ya, saya bahas tentang project panel. Di sini ada namanya new item untuk menambahkan title ya. Kemudian ini caranya untuk clear atau backspace. Klik, maka hapus filenya, klik, hapus, dan seterusnya. Kalau mengimpor kembali ya, klik kanan bisa, pilih impor, itu cara pertama, atau di menu bar, klik impor, sama aja, atau dengan kontrol I, sama aja yang mana, bebas ya. Kalau saya tadi di desktop ya, desktop, drone, tadi gambar ibu ini ya, kurang lebih seperti itulah ya. Sudah? Kemarin kita udah juga menyinggung tentang sequence ya. Nah, kalau kita membuat sequence baru, misalnya seperti ini kan saya ngambil dari internet ya, dari YouTube, kemudian saya download ini yang no copyright. Jadi saya akan masukkan dia ke dalam timeline ya. Caranya saya mau memperlihatkan sesuatu di sini. Anggaplah settingan kita di 720 pixel ya. Kita nggak tahu nih ukuran si video ini apa aja, kita nggak tahu. Misalnya lebarnya berapa, frame rate-nya nggak tahu ya. Anggaplah misalnya contoh, kita perhatikan dulu ya. Saya mau kasih lihat sesuatu dulu sini. Nah, ketika saya masukkan dia ke dalam sini, ya, dia akan nanya, this clip doesn't match, nggak cocok the sequence setting. Jadi settingan si video ini nggak cocok masuk ke dalam sequence yang kita buat baru. Change sequence to match the clip setting, katanya seperti itu. Mau dirubah nggak si sequence-nya, dicocokin nggak ke clip yang ini, katanya. Kalau misalnya ada dua pilihan, change sequence setting artinya kita bertahan di settingan sequence kita, atau keep exit setting. Keep ini artinya menjaga sequence kita tetap di posisi. Jadi yang menyesuaikan nanti video menyesuaikan sequence kita, atau change. Kalau change benar-benar dirubahnya. Sequence kita standarnya adalah video ini. Kalau kita pilih keep, ini masih standar ya, masih dapat ya. Kalau ada misalnya sequence kita kekecilan atau anggaplah kita kebesaran ya. Jadi kalau kebesaran itu nantinya di sini ada space warna hitam. Coba saya buat kebesaran, ada nggak ya? Saya download ini kalau nggak salah di 720 ya. Saya klik new sequence, saya pilih yang 1000, coba. Muncul nggak dia? Ya, saya pilih ibu. Nah, keep. Kita arahkan ibunya. Masih ya, masih dapat besarnya.
nanti ada kalanya kalau kalian memasukkan video ternyata settingannya berubah. Coba saya delete dulu. Saya delete. Kemudian saya new project change. Saya oke. Coba. Sama ya, sudahlah. Berarti sama ya. Kalau masalahnya kalian download film itu kekecilan, pas kalian masukkan, sequence nggak cocok. Dia akan muncul seperti ini. Ini akan hitam di kiri kanannya karena kalian men-setting sequence-nya terlalu besar. Nah, makanya di sini ada fasilitas. Dia menanyakan apakah mau diikut atau enggak gitu ya. Saya delete aja lah. Saya delete dulu. Sebenarnya pertanyaannya ini aja sih wawasannya untuk biar kalian suatu saat mengalami seperti itu nggak kaget ya. Oke, kemudian kita akan coba memasukkan. Ingat ya, jadi kemarin sudah bahas source itu adalah preview pada project panel. Kemudian program adalah preview dari timeline di sini. Nah, misalnya saya memasukkan satu file, misalnya saya double klik, maka previewnya di sini. Tujuannya untuk apa? Ini bisa kita editing, bisa kita cut, atau bisa kita olah lah seenggaknya ya. Kemudian baru dimasukkan ke sini ya. Maksudnya seperti apa? Misal nih ya, kita jalankan dulu videonya. Nah, ini adalah contoh video no copyright ya, kehidupan suasana kota lah ya. Ada tukang gorengan ya. Nah, misalnya kita nggak butuh nih. Kalau kita lihat dari video, kita nggak butuh yang ember ini, kita buang ya. Kita cuma butuh dari sini ya. Nah, cara masukkan ini sampai habis ini kita nggak butuh. Ini si time code-nya sampai sini kita nggak butuh, kita cuma butuh ini sampai sini. Nah, inilah gunanya dari source monitor. Sebelum masuk ke dalam timeline, ini bisa kita edit ya. Kemudian yang ini hasilnya preview dari yang timeline. Cara memark namanya ada mark in dan mark out ya. Untuk menandai ini sampai mana itu ada posisi seperti ini. Ada mark in atau hotkey-nya adalah I dan mark out adalah O ya. Jadi ada I input dan O adalah out. Misalnya saya mau buat dari sini, saya tandai di sini. Berarti ketika saya klik ini, maka ada sedikit simbol highlight di sini atau yang warnanya berbeda, sedikit di arsir sama dia. Misalnya dari sini sampai mana nih? Sampai sini aja. Misalnya saya butuh berapa detik nih, kemudian saya mark out, dapatlah hasil seperti ini. Ya. Nah, ini bagaimana cara memasukkan ke dalam timeline? Jadi tinggal ini, kalau udah dapet nih tinggal insert aja. Insertnya di mana caranya? Di sini ada namanya insert. Ketika insert, secara otomatis dia akan insert. Timeline-nya tadi contoh, misalnya hapus, dia akan insert. Itu dia insert. Nah, ini hasil mamang gorengan tadi tanpa ada si ember. Jadi fungsi yang source monitor ini adalah mereview kembali atau mengedit sebelum masuk ke dalam timeline. Sedangkan pada program monitor itu adalah melihat hasil editing yang ada di timeline. Berbeda ya. Ini preview ini dan ini preview ini, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan coba apa sih fungsi dari toolbar ini ya. Jadi kalau di sini ada namanya selection tool. Saya masukin dulu video baru. Gunanya selection tool ini adalah menselect file-file. Misalnya track ini maka bisa aktif ya. Kemudian track ini juga aktif, track ini aktif. Misalnya apa? Di select ya, mungkin ada kebutuhannya menghapus, select aja. Atau yang ini dihapus ya delete aja. Artinya menseleksi atau mengaktifkan track yang mana yang akan kita olah, seperti itu. Kemudian ini ada juga seperti penggaris panjang. Ini adalah di mana posisi detiknya yang akan ditampilkan di sini. Kalau kita jalankan, nah, hasil penggalannya seperti ini. Tuh ya.
Jelas ya, saya rasa ini jadi habis track ini selesai, ini berjalan terus, dia akan ke track berikutnya. Track berikutnya apa? Itu mungkin layar ini ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita mempunyai 3 video, atau kita blok, klik, kemudian tahan dan lepas, berarti kita memblok 3 track seperti itu. Nah, pada timeline juga saya akan jelaskan. Ini ada fungsi untuk membesarkan track, men-zoom in ya. Kemudian ada men-zoom out. Ini tahan aja, klik, tahan, tarik sebelah kiri, maka dia akan memperbesar dari si track, masing-masing track ya. Kemudian saya ke kanan, dia mengecil ya. Ini fungsinya untuk besar ataupun kecil. Seperti itu. Atau dengan cara hotkey, yaitu tekan pada keyboard Alt, kemudian mainkan scroll di mouse gitu ya. Kalau yang ke atas scrollnya berarti dia zoom in, kalau scroll ke bawah berarti dia adalah zoom out. Yaitu sedikit pengetahuan umum aja. Jadi kita udah punya 3 video. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan teks dulu ke dalam video. Nah, cara memasukkan teks itu ada beberapa cara. Ada dengan cara file, ya. Kemudian pilih new, kemudian pilih title. Ya, itu cara pertama ya. Misalnya title yang pertama ini berjudul apa? Ini abaikan aja karena kita time base kita tadi memang di 24 ya, frame per second gitu. FPS, frame per second. Ya. Kemudian white-nya juga akan menyesuaikan bentuk dari video kita. Seperti ini. Kemudian ini abaikan aja karena kita tadi kan pakai 1080 ya. Abaikan aja. Misalnya Julius ini adalah intro seperti itu. Introduction. Apa ya enaknya ya? Gorengan studio gitu ya. Studio. Jadi ini adalah name mewakili dari si title kita. Anggaplah seperti ini. Ketika tekan OK, maka muncul interface atau layar seperti ini. Nah, maksudnya apa? Ini adalah properties dari title kita ya. Nah, ini ada contoh frame kita di saat video ini, di saat video pertama kali ya. Kita mau ngapain di sini? Misal kita akan menambahkan title gorengan studio tadi ya. Ya, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa fasilitas yang bisa kita lakukan editing title ya. Ada title property, yaitu ada transform, ada properties sendiri, ada fill, ada stroke. Fill itu warna dalam, stroke warna garis luarnya atau bordernya, kemudian ada shadow, kemudian ada background ya. Jadi ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya pada title property. Kemudian di sini ada rotation pada toolbarnya, berarti membuat dia berputar. Ya, ada sesuaikan sendiri ya, mau seperti apa settingannya. Kemudian ada type tool. Nah, type tool ini maksudnya apa? Mengetik hal baru misalnya seperti ini. Banyak kan? Misalnya type tool apa lagi di sini dan seterusnya. Nah, bisa nggak kira-kira di Ctrl Z? Bisa ya, kalau misalnya di undo, Ctrl Z. Terus di sini juga menyediakan misalnya tulisannya dirubah ya. Misalnya menjadi Calibri. Kemudian ini bentuknya adalah like itu artinya kurus kayak gini ya, atau bold artinya tebal, bold italic ya miring dan tebal gitu. Bebas lah ya, regular artinya biasa saja. Kemudian light italic artinya light itu artinya ringan ya. Ringan di sini maksudnya tuh tipis bentuk borderannya itu. Kalau regular kan standar kayak gini ya. Nah, standar seperti ini. Tapi kalau light itu ringan seperti itu ya. Kemudian mau gaya seperti apa banyak banget di sini, apa rata tengah, rata kiri, ya rata kanannya ini nggak kelihatan karena kalau teksnya banyak kemudian rata mana dia akan muncul nih ya. Nah, di sini ada fungsi apa lagi? Kalau kita lihat ada titik garis seperti ini menandakan kalau ini rata tengahnya itu seperti ini pada layar, kemudian untuk horizontalnya seperti ini ya. Kalau kita tarik nanti dia ada tanda. Mana tandanya?
Iya. Ini mungkin karena portable nggak muncul ya. Biasanya dia akan ada pas kayak garis warna orange di sini ya. Sudah abaikan aja nggak apa-apa. Jadi ini sebagai alat bantu kita sebagai editor itu posisinya kira-kira center atau tidak ya. Ini sebagai alat bantu. Kalau pada yang terinstall ya, karena saya menggunakan Adobe yang portable, mungkin plug-in-nya nggak muncul ya. Tapi sudahlah ya, misalnya kalau misalnya rantai tengah ya pencet aja ini center, berarti yang center tuh di sini. Dia menggunakan center atas dan bawah. Tapi kalau yang ini horizontal dia benar-benar yang di sini ya. Ya, kelihatan. Kalau mau tengah-tengah ya pencet aja dua ini. Ya. Kemudian selanjutnya ini juga bisa menambahkan suatu shape ya. Misalnya kita tarik ya. Nah, yang jadi masalah maunya saya, maunya editor ini bolong ya. Berarti apa yang dilakukan? Ya di properti di sini dilakukan. Misalnya kalau untuk feel-nya itu saya buat yang saya pakai drop ice lagi. Di sini saya pakai mana ya? Saya nggak pakai feel, tapi saya pakai stroke gitu. Feel-nya saya uncheck, berarti kan nggak pakai kan? Tapi untuk stroke-nya atau warna bingkainya ya saya pakai. Warnanya adalah mungkin warna color white ya. Enggak lah ya, merah aja lah biar benar-benar kelihatan perbedaan warnanya. Ya, enough ya. Kemudian sedikit variasi. Berarti di sini ini bisa dikecilin besar ya, tergantung ukuran kalian. Bisa kayak gini, selesai. Kemudian di sini ada juga saya tambahkan lagi lah ya. Nah ini kebalikan dari yang ini, maksud saya innernya saya buang, tapi fillnya saya pakai. Fasilitas untuk drop ice di sini menyesuaikan warna apa yang kita klik. Ini kan nggak tahu nih merah mana kode. Karena pada merah itu banyak sekali merahnya. Nih, kita double klik, tuh banyak sekali kodenya. Setiap kode, setiap merah aja banyak banget kodenya berbeda tuh. Gunanya apa namanya? Drop eye, gunanya menyesuaikan warna apa menjadi sampel yang akan kita ambil. Misal klik ini, kemudian arahkan dari sini, maka sama persis pasti kodenya. Anggaplah namanya gorengan tadi ya. Ini saya mau tutup. Kemudian apalagi sudah selesai anggap ya. Cuman masalahnya gorengan ini di belakang. Bisa nggak gorengan ke depan? Maunya kan gorengan ini si goreng studio ini muncul di depan. Ya gampang ya caranya. Aktifkan dulu si gorengan teksnya. Bisa diklik ya. Iya masih di sini. Nah ini dia. Kita klik kanan. Kita pilih dia arrange. Ini sama kayak di Adobe Illustrator. Kemudian kirim dia ke depan. Bring to front artinya kirim dia ke depan, atau bring to forward mundur sekali, atau send to back benar-benar mundur paling jauh ya. Kemudian send to back sekali ya. Tergantung penggunanya. Karena kita ingin dia munculkan paling depan ya klik depan. Kemudian kita taruh lagi, maka secara otomatis memang di depan dia ya. Kemudian ini saya buat sensor tadi. Kemudian gorengan ini bisa kita, nah keklik dia. Ini agak susah ngekliknya karena dia di dalam si shape baru kayak gini nih ya. Jadi ya susah gampang lah ya. Nah ini kita bisa juga tulisan divariasikan warnanya berbeda ya. Misalnya tulisannya warnanya adalah warna merah, kontras dari yang ini aja pakai ya. Jadi kelihatan ya ada goreng studio seperti itu. Center nggak nih? Center udah. Jadi kita udah membuat satu title namanya gorengan studi kurang O ya. Kemudian ketika ini ada beberapa gaya tulisan juga, saya lupa title style ya. Ini ada seperti orange, ada putih, ada banyak sekali ya. Kemudian juga ini kalau nggak salah bisa di-download di internet ya, ada pluginnya, bebas ya. Jadi sudah bentuknya presetan. Saya balik ke standar aja dulu. Saya nggak begitu suka gaya-gaya kayak gitu. Kayak gini aja udah cukup lah menurut saya, minimalis sukanya. Kemudian mau nambah apa lagi? Ini sudah, stroke sudah, fill, property. Nah ini ada distortion ya. Mau posisinya apa? Kalau misalnya X-nya seperti ini ya, kalau kita kecilin berarti dia sedikit kayak segitiga nih, bisa diatur nih. Bisa trapesium, apa-apa. Dia bermain di sumbu X. Berarti kalau sumbu X itu apa? Sumbu yang tegak lurus.
kemudian sumbu Y, ya ini dia, kalau mau bebas lah ya, explore sendiri lah ya, saya nggak malas adanya. Kemudian ini sudah ada juga, ini juga ada area tool ya, kalau mau ada banyak nih, bisa diketik ya. Saya lihat dulu mana area tool dia. Ada banyak, jadi satu area ini isinya teks semua. Kalau si type, dia akan menambahkan sendiri. Tapi kalau area, benar-benar area yang bisa diinput beberapa teks seperti itu. Nih, udah kebentuk satu area, maka bisa diinput sebanyak ini, nggak boleh lebih seperti itu. Tujuannya untuk apa? Batasan agar tulisan tidak lebih dari area yang kita akhir tadi. Ada juga di sini ada anchor ya, kayak misalnya menambahkan sudut dan seterusnya. Ini nggak begitu ini ya, nggak begitu saya bahas karena basic aja. Anggaplah ini udah benar, maka selanjutnya hal yang dilakukan adalah tinggal meng-close. Ketika di-close ini akan tersave, tenang aja, dan dia akan masuk ke dalam project panel dari imporan tadi ini. Namanya Gorengan Studio. Studi ya. Ketika misalnya ada salah typing nih, tinggal pencet double klik aja, tambahkan itu pelabelan namanya. Pak, kayaknya saya nggak suka deh warna merah. Bisa nggak jadi warna biru? Bisa jawabannya. Ya, tinggal double klik aja ikonnya. Ini label, maka merubah label. Klik icon, maka merubah isi dalam propertinya. Ya, tinggal diklik aja warnanya. Mungkin warnanya adalah warna biru. Tadi kan nggak suka merah ya. Mungkin coba biru. Dan ini bisa juga dijadikan biru. Saya pakai drop cap aja, drop cap, drop ya. Kemudian ini bordernya juga saya ambil yang warna ini, dah saya. Jadi kelihatan warna biru semua. Dan kalau kira-kira udah cukup, tinggal di close, maka dia akan tersimpan otomatis pada imporan di project panel kita. Oke, jadi ini sudah kita membuat suatu title. Ingat, buat title tapi belum memasukkan ke dalam timeline. Selanjutnya hal yang kita lakukan adalah memasukkannya. Bisa dengan cara drag drop, hold and release, ambil ikonnya, kemudian arahkan dia masuk ke mana. Oh ya, saya lupa. Pada timeline juga ada namanya V1, V2, V3, A1, A2, A3, A4. Kemudian ada simbol toggle toggle ini, kemudian ada change lock ya, kemudian ada track lock ya. Saya akan bahas yang 1, 2, 3 aja, ini nggak saya bahas toggle change lock-nya. Jadi fungsinya apa? V itu disimbolkan artinya video. Ada video 1, video 2, dan video 3. Termasuklah di bawahnya audio 1, audio 2, audio 3, dan audio 4. Bisa nggak nambah lebih dari video ataupun audio? Jawabannya bisa. Caranya klik kanan pada kosong seperti ini, kemudian tambahkan track baru. Mau nambahkan apa nih? Bisa nambahkan video 3 ya, before atau sesudah dari video 1, 2, 3. Ya, kita karena nambahkan di atasnya berarti after, sesudah dari video 3. Seperti itu kan? Kemudian dia akan nanya nambah nggak audio 4 dan seterusnya. Kalau oke, maka dia sudah menambahkan video 4 dan audio 5. Seperti itu. Bisa nggak dihapus? Ya, jawabannya bisa jawabannya. Terus ada fasilitas untuk mengunci. Ya, ini misalnya saya nggak mau di kotak-katik nih. Kalau kita putar ya, coba kita putar. Saya nggak mau ini di kotak-katik. Karena biasanya saat mengedit, ini biasanya kalau kita capek atau lelah, ini kalau nggak salah keklik nih, berubah lagi semuanya. Maunya kita dikunci aja, bisa jawabannya. Misalnya saya kunci ini nggak akan bisa ditarik-tarik. Tapi kalau kalian mengunci yang video, audionya tidak dikunci, ya audionya bisa ditarik-tarik ya. Tuh, seperti ini. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk membuang audio. Ya, misalnya seperti ini, saya butuhnya cuman video tanpa ada audio, atau misalnya saya butuh audio tanpa ada video. Ya, tergantung. Misalnya ini kita mendelete, ya kita cuman butuh suaranya ini. Ada suara rame nggak sini ya? Kayaknya rame di sini. Nah, bener ya. Ini aja gorengan aja lah suara rame.
Nah, kita butuh videonya, tapi kita butuh audionya, tapi nggak butuh video. Ya berarti lock si audio, delete si video. Kita balikin ke sini dia. Jadi orang ini berjalan di atas suara gorengan. Kita jalankan. Tuh, dengar suara gorengannya? Jelas ya? Tapi sebenarnya itu sudah kita berubah editing di sini. Saya Ctrl Z dulu. Jadi fungsi lock ini adalah mengunci sesuatu, bisa audio, bisa video. Terus ada simbol mata. Simbol mata di sini adalah tidak terlihat ya. Jadi satu video track lurus, satu line row ini akan dibuat invisible ya. Kalau saya lepas seperti ini jadi visible. Kemudian M ini apa? M itu artinya tidak bersuara atau mute. Jadi simbol mata untuk mewakili suatu visual, kemudian M itu mewakili suatu suara, mute, unmute, seperti itu ya. Nah, baik lagi ke tulisan tadi, memasukkan title. Misalnya kita memasukkan title tuh pas banget di tracknya orang berjalan ini. Ini kan bisa diaturnya. Ini previewnya ini untuk ini ya, timeline, kemudian ini preview editing yang ada di project panel. Jadi ini temannya ini temannya ini gitu. Kita akan memasukkan teks di pas orang berjalan. Berarti tinggal drag drop, lepas, kemudian masukkan dia di video 2. Kenapa ada video 1? Nah, alasannya seperti ini. Kalau kita memasukkan di video 1, pasti ngeblank. Jadi fungsinya video 1, video 2, dan video 3, yang paling atas itu akan membawahi video di bawahnya. Misalnya kalau kita back dulu, Ctrl Z. Jadi maunya saya tulisan itu tetap ada di video 2 tanpa harus ngeblank kayak tadi. Kalau saya masukkan di video 1, dia ngeblank. Karena waktu kita setting di title memang tidak ada apa-apa di belakangnya, hitam seperti itu. Nah, kalau mau seperti itu berarti kita memasukkan di atasnya biar tertimpa di video satunya. Seperti ini. Ketika kita jalankan, title tetap bertahan dan video tetap berjalan. Jelas ya? Pak, ini nggak sesuai, maunya gorengan video ini durasinya sampai habis itu aja muncul. Bisa jawabannya ya. Jadi caranya seperti ini. Ini adalah panjangnya suatu track ya. Kalau mau dipanjangi berarti dari awal sampai akhir muncul ini. Dan ini Pak posisinya nggak benar, posisinya harusnya di atas. Jadi bisa jawabannya ya double klik ini ya. Ingat ya, kalau mengedit ini kan apa namanya database-nya di sini semua nih. Di proyekan panelnya di sini semua. Yang ini akan melakukan suatu editing itu pasti di timeline ya. Double klik, kemudian double klik ini tracknya, kemudian kecilkan, arahkan dia ke atas. Blok dulu semuanya. Saya kecilkan, ini bisa ditransform mengecil atau membesar. Kemudian maunya ini bikin di sini ya. Nah, gorengan studio. Saya close. Jadi dengan menekan tombol close dianggap mengupload suatu menyetujui suatu proyekan apa namanya itu isi dari imporan file. Oh, dia akan bertahan di sini ya, seperti itu ya. Kalau misalnya ini nggak sesuai ya tinggal diklik di tracknya, maka diatur kembali. Kalau kalian mengklik di sini, berarti kalian mengotak-atik gorengan ini. Gitu ya, berarti data yang di sini akan mempengaruhi yang di sini, di timeline. Oke, selanjutnya. Saya rasa itu dulu ya. Saya akan bahas langsung ke toolbarnya. Saya akan memasukkan beberapa video di sini. Project, di sini ada beberapa ya. Pilih yang project, ini yang kita impor. Saya pilih yang boost. Saya pilih gambar yang maksud itu gambarnya benar-benar yang beda banget ya. Kemudian orang jualan. Apalagi? Ada lagi? Dah, itu aja kayaknya ya. Kalau kita play kembali. Nah, sudah ada ya. Gorengan. Oke. Nah, kita akan bermain di toolbar dulu hari ini ya. Ini select ya, jelas untuk menselect suatu track. Ini bisa diselect. Misalnya menselect itu tujuan apa? Ya, misalnya ini nggak cocok, dihapus. Kita aktifkan dulu artinya ya. Kemudian di sini ada namanya track select forward tool.
dengan hotkey-nya adalah huruf A. Apa ini maksudnya? Jadi kalau kita menselect satu aja setelah berikutnya, dia akan mengikut semuanya. Ikut semua. Misalnya kita select di sini. Maka satu yang dari sini sampai ke belakang dia akan ikut. Misalnya yang belakang doang nih. Maka yang belakang bisa diselect secara utuh. Apapun isi di belakang ke select, bisa ditarik sana sini. Itu fungsinya yang pertama tadi, yang kedua yaitu track select forward. Kemudian ada track select backyard, ada forward, ada backyard. Oke, backyard itu apa? Ini dia. Sama seperti tadi, bedanya kalau yang ini, bahasanya ya, tulis dulu. Kalau yang ini sebelah kanan, backyard. Kalau yang ini adalah yang di sebelah kiri. Ya, backyard ini yang forward. Ya. Ini forward itu artinya maju, yang ini back artinya mundur ya. Jadi ini maju, ini mundur. Ini kiri, ini kanan, ini kiri ya. Ketika klik, saya release dulu. Saya klik ini, misal dari sini sampai habis, maka yang select ya memang sebelah kiri semuanya. Tuh, ya. Tapi kalau saya pilih yang backyard, maka ya sebelah kanan ikut semua. Oke, kita lanjut ke penggunaan Ripple Edit Tool ya. Jadi simbolnya seperti ini. Atau bisa dengan menekan hotkey B ya. Jadi ini maksudnya apa? Kalau kita play video kembali, kita mau lihat dulu videonya mau kita apain. Ya, kalau kita lihat misalnya ini adalah pemotongan atau pemendekan suatu track mulai dari kiri atau ke kanan. Fungsinya apa? Misalnya saya gunakan klik ini, ya, kemudian saya tarik dia ke kiri, maka secara otomatis dia dari track setelahnya atau forwardnya, dia akan mengikuti yang di backnya atau yang di sebelah kirinya. Misalnya saya buat tracknya ini saya buat pendek, ya, maka yang ini juga ngikut nih. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya saya buat pemanjangan track, maka track yang setelahnya juga akan ikut. Sorry, Ctrl Z dulu, ini dia. Ya. Kita panjangi dia ke kanan. Kenapa ini munculnya naik ke nyisip sebelah kiri? Karena kita sudah tadi melakukan panjangnya gorengan itu berapa detik gitu ya. Kalau mau ini presisi ya, misalnya di detik ini ya, di berapa detik nih, 5 berapa? 4, 5, 6, 7 lah, 7 detik. Kunci aja ini biar nggak ngikut yang kita lakukan editing ya. Nah kuncinya ya karena dia bergerak di video 2 ya dikunci aja. Kemudian kita mulai tadi di ripple. Nah ini juga bisa tarik kiri atau kanan, pemendekan ya. Ini karena sebelah kiri bisa. Kemudian kalau mau sebelah kanan ya diarahkan aja ya. Sebelah kanan maka dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke kanan dan seterusnya. Hanya seperti itu aja. Kemudian apa bedanya dengan yang rolling? Nah, kalau saya buat seperti ini dulu, saya lihat dulu biar kelihatan bedanya. Kalau ripple tadi kan dia mengikuti posisinya, yang sebelah track setelah ini dia mengikuti panjangnya, memendek dan memanjang. Memendek dan memanjang juga kan. Tapi kalau ngerolling ini dia merul. Misalnya kita lihat panjang track adalah segini ya, kita roll mau kiri kanan tetap aja segini panjangnya, paham ya? Tinggal cari aja posisi pasnya di mana. Tapi kalau menggunakan ripple dia mengikuti pendek, dia akan menjadi pendek. Kalau ke kanan dia akan juga panjang ke kanan. Tapi kalau roll ibaratnya ngeroll, posisinya kiri atau kanan, sedangkan posisi di panjangnya track ini tetap di posisi yang sama seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke rate stretch tool. Ya, ini berarti mengatur tentang tempo atau rate-nya. Kita lihat di sini ya, klik aja caranya. Klik kemudian kita mau buat apa ya? Ini orang ini berjalan cepat, berarti track yang ini kita tarik menjadi kecil ke sebelah kiri. Jadi kalau kita play, kita lihat, atau kita membuat temponya lambat, berarti dia tarik ke kanan, maka pasti temponya adalah melambat. Kelihatan? Ya, jadi fungsinya rate stretch itu artinya mengatur tempo ya. Kemudian ada tools yaitu razor ya, atau kayak simbol silet kayak gitu, artinya ini memotong suatu track. Misalnya saya nggak suka di sini,
klik aja, ambil, klik, kemudian potong, maka dia terbentuk track baru yang bisa kita delete. Seperti itu. Nah, track yang sudah kita delete bisa kita panjangkan kembali dengan menggunakan ripple edit. Kita panjang lagi. Ternyata track itu masih ada. Ya. Jadi bisa kita custom seperti itu. Paham ya? Mana track orang tadi? Nah, ini ternyata kita salah delete nih. Tinggal tarik aja. Maka, oh ini sudah nggak ada ya di sebelumnya. Berarti udah bisa dipanggil. Selanjutnya di sini saya skip dulu, ini skip. N ya lihat kiri kanan aja. Hanya ditarik tangannya kiri kanan seperti itu ya. Kemudian ada zoom, ini saya skip ya karena materinya bukan untuk basic. Kemudian ini menzoom in, kemudian kalau menzoom out tinggal klik pada keyboard ALT, nanti kursornya akan pindah menjadi minus. Tinggal zoom out lagi, kemudian kalau lepas ALT-nya maka zoom in atau dengan cara seperti ini yang saya ajarkan tadi ya, zoom in, zoom out-nya. Ya, saya rasa basicnya udah selesai ya. Nanti ada materi khusus sebenarnya tentang title itu sendiri. Title nanti dibagi 3 ya. Ada title biasa, kemudian ada role, kemudian nge-roll ya, kemudian ada nge-crawling ya. Ada 3. Ada teks biasa, kemudian nge-rolling dan crawling ya. Nanti kita masuk ke menu itu sendiri, ke materi itu sendiri. Jadi hari ini saya rasa cukup tentang pengenalan di toolbar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.